Pak AR, demikian nama panggilan Kiai Haji Abdul Rojak Fakhruddin yang merupakan seorang pemegang rekor paling lama memimpin gerakan Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun. Pak AR lahir pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwangan, Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kiai A.R. Fakhruddin adalah seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Pakualam VIII yang berasal dari Beleberan, Brosot, Galur, Kulon Progo. Sementara ibunya adalah Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualaman. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya A.R. Fakhruddin bersekolah di Formal Standard School Muhammadiyah, Bausasran, Yogyakarta. Setelah ayahnya tidak menjadi penghulu dan usahanya dagang batik juga jatuh, maka ia pulang ke desanya di Beleberan, Galur, Kulon Progo. Pada tahun 1925, ia pindah ke sekolah Standard School atau Sekolah Dasar Muhammadiyah Prengan, Kota Gede, Yogyakarta. Setamat dari Standard School Kota Gede tahun 1928, dia masuk ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baru belajar 2 tahun di Mu'allimin, ayahnya memanggilnya untuk pulang ke Beleberan dan belajar kepada beberapa kiai di sana, seperti ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdullah Rosak dan Kiai Haji Abu Ammar. Sehabis maghrib sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, ia juga belajar di Madrasah Wusta Muhammadiyah Wanapeti, Sewu Galur, Kulon Progo. Setelah ayahnya meninggal di usia 72 tahun, pada tahun 1932, A.R. Fakhruddin masuk belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti. Selanjutnya, pada tahun 1935, A.R. Fakhruddin melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tabligh School atau Madrasah Mubalighin Muhammadiyah di kelas 3. Pada tahun 1935, A.R. Fakhruddin dikirim oleh Hut Bestur Muhammadiyah ke Talang Balai dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di sana, dia mendirikan sekolah Wusta Mu'allimin Muhammadiyah setingkat SMP. Pada tahun 1938, dia juga mengembangkan hal yang sama di Ulak Paceh, Sekayu, Musi Ilir, sekarang Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada tahun 1941, dia pindah ke Sungai Batang, Sungai Gerong, Palembang sebagai penghajar HIS atau Hollandse Inderlandse School Muhammadiyah setingkat dengan SD. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerbu pabrik minyak Sungai Gerong. Dengan sendirinya, sekolah tempat mengajarnya ditutup. Kemudian A.R. Fakhruddin dipindahkan ke tebing Gerinting, Muara Meranjat, Palembang sampai tahun 1944. Selama bertugas itu, Pak A.R. mengajar di sekolah Muhammadiyah serta memimpin dan melatih HW, memberi pengajian dan sebagainya. Ketika kembali ke Yogyakarta, ke desanya Beleberan, Kulon Progo tahun 1944, A.R. Fakhruddin terus aktif berdakwah dalam Muhammadiyah. Ketika pada tahun 1950 pindah ke Kauman Yogyakarta, A.R. Fakhruddin tetap aktif sambil terus belajar kepada para as-sabiqunal awwalun Muhammadiyah seperti Kiai Haji Sujab, Kiai Haji Badawi, Kiai Haji Hadid, Kiai Haji Mukhtar, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Johar, Kiai Haji Muslim, Kiai Haji Hanat, Kiai Haji Bakir Soleh, Kiai Haji Bashir Mahfuz, Ibu Haji Badillah Juber, dan sebagainya. A.R. Fakhruddin telah mampu memadukan gaya kepemimpinan karismatik ke dalam sistem kepemimpinan Muhammadiyah yang birokratik dan rasionalis. Kehadiran A.R. Fakhruddin juga menghadirkan pengaruh pemikiran dalam perkembangan organisasi Muhammadiyah, di antaranya dalam bidang ideologi. Pada masanya lah Pancasila mulai dijadikan sebagai asas tunggal dalam Muhammadiyah. Pada bidang pendidikan, pemikiran Muhammadiyah tertampung dalam undang-undang yang kemudian ternama Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bidang politik, Muhammadiyah mulai melakukan politik mencari kawan,
Dalam bidang dakwah, Kiai Haji A.R. Fakhruddin berhasil menjadi pelopor keteladanan dakwah kultural. Selain berhasil membuat aturan yang jelas di dalam rapatnya, Kiai Haji A.R. Fakhruddin juga telah berhasil membuat pedoman untuk Muhammadiyah, ibadah, dan berkeluarga yang tertuang dalam buku-bukunya.